Lanjut kita ke Revolusi Perancis. Nah, ini aku suka sih. Revolusi Perancis itu sering keren banget ya. Nah, latar belakangnya kenapa? Kenapa Revolusi Perancis gitu? Jadi sebelum 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 Perancis seperti sekarang ini yang dipimpin apa? Siapa? Emmanuel Macron, ya kan? Itu kan bentuknya republik ya sekarang ya. Perancis tuh dulu bentuknya adalah kerajaan, teman-teman. Kekaisaran, kekerajaan gitu. Oke, yang dipimpin oleh Raja Louis. Raja Louis. Raja Louis pada saat itu sih itu Raja Louis ke-14 ya. Pada saat itu yang saat-saat mau mau revolusi itu Raja Louis ke-14. Oke. Nah, Raja Louis ini dia tuh orangnya sangat absolut ya, sangat otoriter gitu. Sangat sangat apa ya? Sangat 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 sewenang-wenang gitu ya. Sangat sewenang-wenang. Bahkan ada namanya Niccolo Machiavelli itu menulis buku yang judulnya Il Prince atau The Prince. Itu dia menjelaskan tentang kekuasaan raja yang absolut gitu. Oke, dia menulis tentang kekuasaan raja yang absolut gitu ya. Karena emang Louis 14-nya sangat sangat absolut, sangat otoriter gitu. Terus pada masa itu Prancis itu terdiri dari berbagai golongan masyarakat ya, ada 3 masyarakat. Yang pertama golongan pertama itulah bangsawan yang memiliki hak untuk mengambil pajak gitu. Menagih pajak itu bangsawan, itu golongan pertama. Yang golongan kedua itu adalah golongan rohaniawan. Oke, para pemuka agama gitu ya. Yang ketiga, golongan ketiga adalah golongan rakyat kecil, itu yang paling bawah gitu ya. Itu masyarakat terdiri dari 3 golongan tuh. Terus eh, terus apa yang apa ya? Apa yang membuat orang-orang tuh merasa orang-orang tuh masyarakat Prancis tuh merasa kalau misalnya kekuasaan raja itu sangat absolut gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena ada juga ilmu pengetahuan dari para ahli itu yang berkembang gitu. Jadi waktu itu adalah John Locke, dia menyetuskan yang namanya monarki konstitusi. Jadi dia pengen suatu negara itu ada yang legislatifnya, ada eksekutifnya, ada federatifnya. Oke. Jadi kalau di masa kerajaan itu nggak ada kan satu orang doang kan. Absolut kan berarti satu orang doang yang memerintah gitu. Nggak ada legislatifnya, eksekutifnya, federatifnya nggak ada gitu. Terus Montesquieu juga bilang kalau misalkan aku juga punya gagasan namanya trias politika gitu. Dia itu mencetuskan tentang eksekutif, legislatif dan yudikatif gitu ya. Ya, dia tuh pengen punya kerajaan seperti ini gitu. Ada kerajaan, sorry. Negara harusnya tuh seperti ini gitu. Itu dia bilang seperti itu gitu. Terus juga ada J.J. Rousseau. J.J. Rousseau tuh dia punya dalam bukunya Du Kontrak Sosial. Du Kontrak Sosial dia yang nanti kelak akan menjadikan semboyan gitu ya. Jadi di dalam Du Kontrak Sosial tuh ada isinya namanya liberté, égalité, fraternité. Liberté adalah kebebasan, égalité itu persamaan, fraternité itu adalah persaudaraan gitu ya. Nah, itu nanti kelak Liberté, Égalité, Fraternité itu akan menjadi semboyan negara Prancis sampai saat ini gitu ya. Terus Voltaire juga bilang bahwa uh, kita tuh harus bebas beragama gitu dan bebas mencapaikan pendapat gitu. Karena pada masa Louis XIV ini itu tidak bebas teman-teman. Bahkan Louis XIV ini tidak punya APBN, era APBN nggak punya. Pokoknya kayak duitnya berapa? Ya udah beli ini gitu dan sebagainya gitu. Pokoknya dia tuh sangat sangat absolut gitu Louis XIV. Lanjut ke Louis XIV, Louis XV, dan Louis XVI. Jadi otoriter ini dimulai pada saat Louis XIV. Tetapi revolusinya terjadi pada masa Louis ke-16. Oke, ingat-ingat ya. Terjadi mulainya di 14, masyarakat sudah mulai resah, tapi puncaknya ada di Louis ke-16 gitu ya. Louis ke-16 ini punya permaisuri namanya Maria Antoinette. Dia tuh hidupnya mewah dan foya-foya gitu. Sukanya menghambur-hamburkan uang gitu ya. Nah, itu yang membuat masyarakat kesal gitu. Kok permaisurinya kayak gini padahal uh, ratunya kok kayak gini padahal negara lagi kacau gitu. Nah, itu deh.
Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, akhirnya ada saat mau revolusi itu kita bicarain kronologinya sekarang. Pada tahun 1789 itu dibentuklah sebelumnya ya. eh, Dibentuklah Etats Generaux atau DPR ya. DPR seperti DPR sekarang gitu ya. Lalu dibentuk juga Assemble Nasional atau Dewan Nasional yang nantinya yang nantinya akan uh, bukan mengkudeta ya, merebut pemerintahan dari Louis gitu ya. Raja Louis gitu ya. Terus juga nanti ada Assemble Nasional Constituante, ini yang tentang konstitusi. Sebenarnya tuh uh, itu dibuat untuk menyiapkan negara baru gitu. Maksudnya negara yang lebih bagus gitu ya. Jadi waktu itu pada tahun 1789 juga rakyat itu pengen menyerang penjara Bastille. Penjara Bastille. Penjara Bastille ini isinya orang-orang yang menentang gitu loh. Jadi ada orang-orang yang menentang, terus raja nggak suka ya dipenjarain gitu ya. Nah akhirnya dipenjarain, terus rakyat oh enggak harusnya nggak dipenjarain. Ini tuh orang-orang bener nih gitu ya. Akhirnya rakyat menyerang penjara Bastille tahun 1789 dan akhirnya revolusi terjadi ya. Louis ke-16 saat itu dan keluarganya akhirnya dihukum. Waktu itu pegawainya juga malah ikut gitu. Pegawai kerjaan tuh malah ikut gitu. Karena emang udah nggak pengen gitu ya. Louis 16 dan keluarganya dapat hukuman gulotin ya. Gulotin itu penggal kepala yang dipenggal itu. Nah, kayak gitu. Itu dapat akhirnya di tengah-tengah lapangan gitu, di penggalnya. Terus akhirnya pada 4 Agustus 1789 hak istimewa bangsawan itu dihapuskan, udah nggak ada lagi bangsawan ya waktu itu, tapi bentuk kerajaannya masih monarki ya, masih kerajaan maksudnya. Nanti dibahas. Terus tanggal 26 Agustus 1789 ada deklarasi HAM. Oke, lanjut ke 14 Juli 1790 ada UUD yang disahkan yang akhirnya yang dari monarki absolut sekarang menjadi monarki konstitusi. Kerajaan atau monarki yang berlandaskan konstitusi, gitu. Berlandaskan UUD. Gitu ya. Akhirnya setelah revolusi itu Dewan Konstitusi Nasional dibubarkan. Bubar ya. Kenapa dibubarin? Karena pengen diganti jadi pemerintah legislatif gitu. Jadi Dewan Konstitusi Nasional yang tugasnya membuat konstitusi tadi itu sekarang bubar diganti menjadi legislatif, jadi DPR-nya lah gitu. Terus tadi aku bilang ya masih ada monarki konstitusi ya, masih ada bangsawannya gitu. Cuman hak-haknya udah dihapus gitu. Nah, bangsawan ini akhirnya versus lagi nih sama rakyat gitu. Ada rakyat yang menginginkan republik, oke, dan ada bangsawan yang masih ingin mempertahankan monarki konstitusi gitu ya. Versus akhirnya jadilah ini sebenarnya republik, jadi republik. Terus ada namanya pemerintahan teror ya, itu sebenarnya dari kayak transisi lah, dari transisi gitu ya. Transisi pemerintahan teror di ketuanya Jean Paul Marat, George Jacques sama Robespierre. Itu tuh sebenarnya pemerintah teror tuh kayak pemerintah tapi yang pemerintahan masih apa ya, masih simpang siur gitu loh. Makanya namanya disebut pemerintahan teror. Emang banyak teror soalnya waktu itu. Terus lanjut ke 1795 sampai 1799 itu pemerintahan direktoir, itu masih transisi ya, dipimpinnya oleh 5 direktur bangsawan, masih ada bangsawan ya ternyata, tapi dipimpin itu. Terus nanti pemerintah konsulat tahun 1799 sampai 1804. Ini yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte gitu. Dan sampai saat ini Prancis menjadi negara yang republik gitu ya. Gitu. Sampai sini paham ya? Jadi karena ada kekuasaan raja yang sewenang-wenang, pemerintah nggak pengen kudeta dan membentuk pemerintahan yang baru. Gitu. Sebenarnya revolusi dunia seperti itu sih, mengulang seperti itu dimanapun.